Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita di bab 3 mengenai jenis-jenis teks editorial di kelas 12 IPA dan IPS. Masih bersama saya Dewi Rosintauli. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, di pagi hari ini kita akan mengkaji tentang jenis-jenis teks editorial. Nah, berdasarkan jenisnya nanti bisa kita lihat ada beberapa bagian. Yang pertama, ada editorial yang menjelaskan atau memaparkan. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan suatu isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan suatu pengetahuan. Nah, solusi yang ditawarkan dalam editorial ini biasanya tersirat. Redaksi berusaha untuk menafsirkan atau menginformasikan fakta atau isu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, redaksi juga menggunakan editorial untuk menjelaskan cara media dalam menanggapi subjek berita yang sensitif dan kontroversial. Yang kedua, ada editorial yang kontroversial atau kontroversial editorial. Nah, apa itu editorial kontroversial? Pengertiannya yaitu editorial ini berusaha untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Nah, dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih tajam atau lebih kontroversi, ya. Jadi dia terlihat sangat jelas perbedaannya. Jenis yang ketiga kita kenal dengan editorial menilai atau mengkritik. Nah, tujuannya adalah untuk menilai suatu masalah atau isu atau untuk mengkritik suatu masalah atau isu tersebut. Editorial konstruktif ini atau mengkritiknya berisi tentang kritikan terhadap suatu kebijakan yang ada di masyarakat, ya, tentang tindakan, keputusan atau situasi, dan memberikan solusi untuk masalah yang diberitakan tadi, ya, masalah identifikasinya. Jadi di sini nanti ada kritikan, namun kritikan itu juga disertai dengan suatu solusi. Yang keempat kita kenal dengan editorial mengajak atau persuasif. Nah, tujuannya tentu berkaitan dengan ajakan atau penawaran solusi secara spesifik untuk suatu masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Maksud dari editorial ini jelas untuk mengajak pembaca melihat pada solusi yang akan dicari, bukan tentang masalah hal yang dikaji, ya. Jadi dia lebih mengarah pada solusi apa yang ditawarkan si penulis atau redaksinya tadi. Nah, dari paragraf pertama, pembaca sudah didorong untuk mengambil tindakan dan sikap positif. Jadi dia pandangannya di sini adalah pandangan yang mendukung, ya. Salah satu contoh editorial persuasif adalah dukungan terhadap kinerja politik, dukungan terhadap kinerja pemerintah,
atau dukungan terhadap suatu fans atau siapapun yang nantinya yang berisi ajakan, ya. Pembahasan kita tentang membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi atau perkiraan, harapan, dan saran. Nah, kalimat ini bukanlah kalimat fakta, melainkan salah satu ciri dari kalimat opini. Yang kedua, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Maka ini nanti menggambarkan ciri dari fakta. Yang ketiga, identifikasi peristiwa atau kejadian, tokoh, dan kejadian semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Yang terakhir dari cara membedakannya adalah yang keempat, memverifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial, ya. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dari media lain atau mengakses web resmi penyedia data mengenai saran atau rekomendasi yang baik. Nah, bagaimanakah cara kita menuangkan saran atau rekomendasi yang baik pada sebuah teks editorial? Nah, di sini ada 3 syarat yang harus kita penuhi agar saran atau rekomendasi yang baik itu bisa diterima. Yang pertama, benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, bersifat praktis atau dapat dipraktikkan dan tidak hanya bersifat teoretis. Yang ketiga, dari saran atau rekomendasi yang baik adalah ditunjukkan gambaran khususnya bagaimana langkah atau cara yang ditempuh dari saran tersebut, tidak hanya berupa gambaran umumnya saja. Nah, ini lalu kita sudah ada contoh tentang opini, ya. Mari kita lihat, ini contoh sebuah opini yang kembali Ibu cantumkan. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut, apalagi aksi anarkis itu dinyatakan bukan secara spontan, melainkan bentuk penggerakan massa yang disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh suatu demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, kita lihat bagaimana contoh saran yang biasanya muncul pada teks editorial. Nah, contoh saran yang sering muncul, yang pertama di sini sudah Ibu buat. Tentu bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menjawab itu semua. Ya, ini masih berkaitan dengan masalah penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Namun juga belum terlambat untuk melakukan hal-hal krusial di saat-saat seperti ini, yakni membuka ruang dialog. Jadi ada saran yang ditawarkan oleh redaksi atau redakturnya. Masih lanjutannya, dialog harus disegerakan sebelum gelombang penolakan berkembang kian tak terkendali. Spirit dari proses dialog ialah semua pihak mesti mampu menahan diri dan membuka diri. Contoh kedua, yang terakhir kita lihat di sini masih berhubungan sarannya. Setelah dialog,
pekerjaan rumah atau PR pemerintah berikutnya ialah membuat aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang konkret dan aplikatif. Aturan-aturan itu baik nantinya berupa peraturan pemerintah atau PP maupun Perpres, mestinya bisa menjadi bukti dari klaim pemerintah bahwa Omnibus Law tidaklah sengaur yang ditakutkan kaum buruh, mahasiswa maupun aktivis lingkungan. Supaya tak melenceng, publik pun perlu mengawal penyusunan aturan-aturan itu. Nah, contoh ini merupakan contoh dari saran atau rekomendasi yang dituliskan penulis yang umumnya muncul pada bagian penegasan atau bagian penutup ya. Nah, inilah materi pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan jenis-jenis teks editorial dan bagaimana menuliskan saran yang baik pada teks editorial. Ya, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Tetap semangat.